seluruh dunia? Pak Khalid pernah gitu gak kira-kira? Gak pernah gitu. Pak Suwarno? Banyak sekali. Nah kalau begitu banyak, yang pertanyaannya bagaimana Anda membuat satu pendekatan pada orang lain sehingga Anda bisa membangun satu diskusi yang mengarah kepada pembicaraan bisnis. Dokter, notaris, belum lagi hukum lah, macam-macam dan sebagainya. Gimana caranya kita membuka pembahasan supaya akhirnya kita bisa masuk ke dalam pembicaraan tentang bisnis? Karena kan Anda kan sedang akan berbicara, berbagi ide tentang bisnis kan? Iya kan? Nah, tapi bagaimana supaya enak masuknya? Karena sebelum enak berbicara, kita harus ketemu kesepakatan dulu di depan, Pak. Ya, sebelum Anda memasuki pikiran mereka dan mengotak-atik pikiran mereka, maka mau tidak mau, yang ibu bapak harus lakukan apa? Sepakat dulu. Ya, baru setelah sepakat, ibaratnya kita dipersilahkan masuk. Ya kan? Baru itu kita suruh duduk lah, suruh apa dalam pikiran seperti itu. Ya, maka bapak dan ibu harus bapak ibu pahami masuknya dari mana. Dari ribuan atau jutaan profesi yang ada seluruh ini, gimana cara masuknya? Coba saya ngomong, tanya bapak dan ibu pikirnya gimana kira? Bener, gimana kira? Dari sekian banyak kita profesi, kira-kira gimana masuknya? Masuk untuk mulai membahas tentang mulai bisa masuk bicara bisnis. Kita tidak bicara media dulu ya, kita bicara dulu. Kita juga nggak bicara produk, karena yang ada kita sedang belajar tentang bisnis. Tergantung dari bergeraknya. Kalau bergeraknya pengusaha, biasanya saya bahasnya omset. Omset, lagi? Jadi kalau dia backgroundnya memang relasinya yang banyak, saya akan bedakan beda relasi untuk memiliki penghasilan yang tanpa batas. Karena potensi yang sudah bapak satu orang menjual 1000 produk. Kalau kita punya relasi 1000 orang masing-masing konsumsi satu produk, sama aja kita punya seperti menjual 1000 produk. Oh, bagus. Dia plus yang luar biasa buat dia. Ya. Kalau sama karyawan Bu? Sama karyawan, saya jarang ikut. Jarang ikut karyawan. Apa berarti karyawan tidak punya potensi? Ya. Punya sih, cuma kadang kalau karyawan kan keterbatasan modalnya besar. Terbatasan modal besar. Oke. Pak Khalid boleh tahu gimana caranya Pak Khalid untuk membuka diskusi tentang bisnis pada orang lain? Ya, saya tanya tentang kesibukannya apa. Jadi apa atau di mana aktivitas apa sekarang ini atau mengerjakan apa. Nah, itu baru kita tahu dia kesibukannya apa. Kita tahu seorang karyawan, ya kita bicara tentang karyawan. Oke. Penghasilan berbulan berapa sebagainya. Mau nggak kita tawari tentang tambahan penghasilan di sini? Jadi kita tahu sebenarnya orang ini apa dulu. Begitu. Kira-kira kalau dari tambahan penghasilan, apa yang biasa digali Pak? Apa yang mereka yang tercapai atau kesepakatan apa yang dicapai biasanya? Ya, tambahan penghasilan di mana dia bisa mencapai itu di luar kesibukannya dia. Di luar kesibukan dia. Oke. Banyak kita, Bapak dan Ibu, sering menempatkan dan memulai diskusi dari situ. Ya kan? Halo? Ya. Pertanyaan saya adalah, yang mengajak atau peluang untuk mendapatkan penghasilan itu banyak atau sedikit? Banyak. Yang berbicara tentang penambahan penghasilan banyak atau sedikit? Banyak. Peluang terhadap bisnis yang seperti tadi Ibu ceritakan, kira-kira banyak atau sedikit? Peluang juga kan, jualan jilbab. Oh, kita punya relasi dari sini akhirnya juga ketemu peluang bisnis juga di sini. Betul? Maka akhirnya kalau datang orang-orang dari masuk seperti ini, kebanyakan orangnya pilihannya banyak, sehingga media is not the one and only choice. Itu masalahnya.
Sehingga apa? Kita nggak punya satu orang yang dulu terikat kuat di sini. Karena apa? Entry-nya, apa yang ada virus sudah Anda masukkan, itu apalagi ditambah ya, ini mohon maaf ditambah ya. Konsep itu tidak berlaku apabila kita masih baru sekali dimiliki dia. Sebagai seorang karyawan, dia tidak bisa menunjukkan tambahan penghasilan yang bagus Pak misalkan. Bahkan banyak tekornya, ada nggak? Mitra kita nih karyawan tapi banyak tekornya dimiliki, dapat 2 juta pengeluarannya 3 juta. Kira-kira dia confidence nggak menawar tambahan penghasilan? Di bisnis juga begitu. Iya kan? Akhirnya ide tentang ribuan orang yang mau dicapai. Kalau orang yang masih baru menjalankan bisnis ketemu orang seperti itu, apa yang terjadi? Dia sendiri belum pernah mencapai angka ribuan konsumen. Betul? Maka Bapak dan Ibu, simple saja sebenarnya. Mindset yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita ini, jangan terpengaruh dengan apapun profesi orang. Jangan terpengaruh dengan apapun profesi orang. Itu aja kata kuncinya. Anda cuma perlu berpikir tentang hal-hal yang simpel dan sedikit ini, ya. Karena apa? Kalau Anda terpengaruh dengan profesi orang, wah, kayaknya banyak banget gitu ya. Apapun bisa jadi profesi. Sepatu Pak, itu bisa jadi profesi. Rambut bisa jadi profesi, ya kan? Handphone, jenggot aja kayaknya mesti gimana jadi profesi apa ya? Kalau di sawang-sawang jenggotnya semakin menawan. Bener mantuk-mantuk. Di batinnya bener, tapi kira aku tok sing delok sing nyawang. Oke, Bapak dan Ibu kembali ya. Sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Anda simpelkan semua profesi itu menjadi 2 sumber penghasilan. Ya, 2 sumber penghasilan, yaitu apa? Active income dan apa? Apa pasif? Pasif income atau income pasif? Kita nggak mengenal kata income pasif atau pasif income ya. Tapi bukan freedom finansial juga. Tapi yang kita bicarakan adalah penghasilan yang berterusan. Sustainable. Jadi yang kita mau bahaskan pada setiap orang, apapun profesi dia, Anda langsung bisa menilai dia masuk yang aktif income kah atau income yang bisa berterusan. Baru Anda akan bisa menyambung bicaranya pada mereka. Ya, jadi siapa yang di active income? Masih ingat? Sama saya mengenai ya sini bisnis owner dan 2 itu tok sebenarnya Pak. Dia masuk kiri atau masuk kanan? Ya, jadi kalau sudah begini, Anda sudah tahu. Harusnya Anda juga tahu posisi Anda di mana dan Anda akan kemana. Baru Anda akan bisa membuat satu arah pembicaraan yang menarik. Gak kira Anda adalah merupakan tidak memiliki omset yang masih bagus, penghasilan Anda masih belum bagus, transformasi belum ada hebat. Tetapi kalau sudah bicara bisnis, kita bukan bicara hasil dulu di depan, tapi kita bicara konsep dulu, Pak. Kita bicara ide dulu. Ya, jadi perhatikan ya, ketika kita bicara bisnis, kita bukan bicara hasil saat ini. Kebanyakan pebisnis yang hebat, dia bicara ide konsep hebatnya itu di depan. Ciputra membangun satu perumahan, dia jadi rumah dulu atau dia bicara konsep dulu? Narik investor dengan bicara konsep dulu atau mendapatkan rumahnya dulu? Itu Pak. Kebanyakan kita mau jadi rongstar, kita mau dapatkan orangnya dulu, tapi idenya gak kita masukin. Kita mau sukses miliki tim yang hebat, tapi kita gak masukin idenya. Terus mau sampai kapan? Gak bisa orang dicekoli kayak gitu. Jadi bertahan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setelah itu hilang lagi. Kita bangun orang baru cara yang sama begitu lagi. Yang penting kuat, yang penting motivasi kuat, yang buat apa? Kita bukan bicara itu. Yang kita mau adalah konsep, ide, masuk, dan orang akan pegang ide itu.
Dan ketika dia sudah tahu bagaimana, apa alasan kamu menjalankan satu bisnis, sorry, saya tidak menjalankan bisnis biasa, tapi saya sedang membangun bisnis yang besar dan berterusan. Contohlah, maka saya tidak sembarangan memilih ide bisnis. Kenapa? Buat apa? Akhirnya saya hanya mengandalkan aktif income saja, tapi bisnis itu tidak bisa membuat berterusan. Hanya orang yang memiliki konsep ini dia akan mikir-mikir, dia menjalankan bisnis apa yang bisa berterusan. Oke? Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita pahami dulu tentang konsep aktif dan income yang berterusan. Siapakah mereka yang ada di sini? Karyawan. Kita definisikan dulu karyawan. Siapa karyawan? Bisa Pegawai swasta, kemudian PNS, kemudian itu bukan definisi, itu jenis, Pak. seseorang yang masih tergantung oleh orang lain. Seorang yang masih tergantung kerjanya pada orang lain, kemudian mendapatkan penghasilan tetap. Oke. Ya, Oke. Jadi kalau sales penghasilannya tetap nggak? kalau sales tidak. Dia level karyawan atau bukan? Ada juga. Nah, jadi seorang karyawan itu mereka yang bekerja kepada orang lain atau lembaga lain atau kepada satu lembaga atau badan usaha atau bisnis yang untuk mendapatkan penghasilan dia harus bekerja terlebih dahulu. Jadi memang orang ini bekerja terikat dalam satu lembaga dan untuk mendapatkan penghasilan dia harus bekerja terlebih dahulu. Tidak tetap terkadang, ya kan? Karena ada yang juga berdasarkan konsep, tetapi dia terikat oleh satu lembaga dan sistem pekerjaan itu prinsip tidak bisa diwariskan. Baik baik profesinya, baik jabatannya, dan juga penghasilannya. Nah, itu namanya karyawan. Prinsip karyawan seperti itu. Jadi kalau kita sudah bicara seperti itu, Pak, berarti siapa dalam karyawan ini? Ya Pak, halo. Dari Batul sampai direktur, betul nggak? Salah. Karena belum tentu juga direktur itu dia karyawan. Betul nggak? Ada nggak direktur yang punya usahanya sendiri? Ada. Jadi direktur yang tidak memiliki perusahaan itu. Ya, jadi itu perusahaan orang lain lah dia jadi menjadi direkturnya. Kemarin saya di Singapura, ya lagi sarapan dan duduk bersama dengan satu direktur, dia yang sekaligus mengelola bisnisnya dan dia jadi direkturnya. Nah itu dia bukan kategori seorang employee. Oke, sampai sini sudah jelas. Ada yang mempertanyakan employee-nya? Jadi profesi apapun Pak, ya. Profesi apapun, guru, dia ikut lembaga berarti karyawan. Lagi Pak ini ya, clear ya karyawannya. Oke, self-employed. S. Apa definisi self-employed? Apa Pak Surono kira-kira? Halo? Belum bisa? Belum apa ya? Belum pernah dapat atau belum memahami. Jadi self-employed itu Pak Yaya apa? Seorang yang punya usaha dan harus aktif untuk mendapatkan income. Itu. Kalau Bu Gesit belum paham. Kalau Pak Arif belum kan?
Pak Iskandar? Mungkin ada bersama dengan Lain ya, ini. pekerja Pekerja, untuk mendapatkan hasilnya oke. dia harus mengupayakan sesuatu terlepas itu mungkin itu perusahaannya bisa perusahaan dia bisa perusahaan orang lain. Orang lain. Oke, mendekati ya, pihak bos yang luar biasa Bapak Iskandar. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bicara self-employed adalah mereka yang untuk mendapatkan penghasilan mereka harus bekerja membiayai dirinya sendiri. Jadi dia harus bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki atasan. Bahkan juga kadang-kadang dia tidak memiliki bawahan. Ya, jadilah seorang pekerja yang untuk menghidupi dirinya dia harus bekerja untuk dirinya sendiri. Inilah self-employed atau membayar dirinya sendiri. Itu intinya seorang self-employed. Ya kan? Nah, jadi semua yang pokoknya pekerjaannya nggak ada, dia nggak punya lembaga, dia nggak punya atasan. Saya bosnya, walaupun dia nggak punya bawahan ya, dia tetap seorang self-employed. Dia punya bawahan. Nah, nanti saya ceritakan. Itu juga kalau dia punya bawahan nih, ya ajari sampai self-employed saya tekankan lagi. Jadi artinya seorang self-employed itu bisnis itu mutlak bergantung sama dirinya sendiri. Jadi bisnis itu mutlak bergantung pada dirinya sendiri. Seorang notaris Pak, dia karyawan atau self-employed? Self-employed. Kemudian kalau seorang apa tadi Bu? Dokter? Kenapa kok self-employed? Bergantung Pak. Dokter kalau yang kerja di rumah sakit jadi apa? Karyawan. Kalau jadi direktur rumah sakit jadi apa? Karyawan. Selama dia nggak praktek, berarti tetap seorang karyawan. Tapi kalau dia kerja dan praktek, berarti karyawan dan self-employed. Dokter ya. Oke. Jadi ini cerita tentang self-employed. Nah, saya ceritakan dulu semuanya. B itu apa? Bisnis apa? Businessman. Nah kalau Bunda, Businesswoman. masa cuma businessman aja? Kan nggak tahu singkatan B itu apa? Kenapa? Business. Oh, OMG. Jadi sebenarnya adalah business owner. B-nya lah, oh makanya nggak banyak yang punya tim pebisnis karena B aja belum tahu artinya ya. Artinya business owner Pak. Apa itu maksudnya business owner Bu Irma? Pemilik bisnis yang punya bawahan. Menurut Pak Bibin? Sudah memiliki bisnis, produk, sistem maupun Oke. Jadi aplaus dulu untuk Pak Bibin ya. Yang benar saya beri aplaus ya, nggak apa-apa. Oke. Business owner adalah seorang pengusaha ya, yang akhirnya bisa membangun suatu bisnis dan bisnis itu bisa berkembang bukan karena orang, bukan karena person, tetapi karena sistem. Ya, jadi suatu bisnis yang seorang pengusaha yang sebagai business owner adalah orang yang sedang membangun bisnis sampai apa tadi Pak? Sampai berkembang dan akhirnya berkembang memiliki satu sistem sehingga bisnis ini berjalan bukan karena orang tetapi karena sistem. Ya, berkembang karena sistem. Sehingga ada sehingganya. Sehingga orangnya yang menjalankan bisnis itu
Karena sistem sudah terkelola dengan baik, maka akhirnya bisnis itu tetap akan berjalan dari waktu ke waktu. Bahkan jika ditinggal oleh pemilik bisnisnya, maka bisnis tersebut tetap akan bisa berjalan. Bahkan ketika ditinggal oleh pemiliknya, maka bisnis tersebut tetap bisa berjalan. Untuk berapa lama takarannya? Berapa lama takarannya kira-kira? Ditinggal berapa lama? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Bisa ditinggal selama setengah setengah. Iya, maksudnya setidaknya berapa lama ini takarannya? Berapa? Ya, setidaknya kalau walaupun pemiliknya itu jalan-jalan, nggak ngurusin bisnisnya setahun aja, bisnisnya tetap masih bisa hidup. Itu namanya seorang bisnis owner. Ya, kalau misalkan dia 1 bulan atau 3 bulan dia hanya bisnis itu kolaps, itu belum sebagai bisnis owner. Oke ya, nangkep ya? Oke, mulai clear ya. Nah, jadi investor sekarang. I-nya apa? Investor. Apa itu investor? Apa Bu Iva investor? Pemilik modal. Yang meminjamkan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan, kemudian menikmati Hasilnya itu disebut investor. Lebih kurang begitu ya, Bu Indah. Ada ide apa itu investor? Pemilik modal besar untuk betul. Oke, simpelnya adalah investor adalah siapapun yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi dia. Ya. Jadi dalam hal ini kebanyakan seorang investor tuh berbicara adalah uang yang bekerja buat mereka. Ya, bisa dititipkan ke perusahaan, bisa dititipkan ke bank dalam bentuk deposito, ya kan, investasi untuk saham, itu mereka disebut investor. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, mana dari dua sisi ini atau dari 4 kuadran ini, dari 2 kuadran dari 4 jenis sumber penghasilan, mana yang kira-kira hasilnya sangat bisa banyak? Yang mana? Beda. Mana Pak? Ayo. Di mana kira-kira? B dan I. Coba siapa yang yakin di B dan I? Beli yang tangan. Sisi kanan beli yang tangan. Oke. Siapa yang di kiri pun boleh juga. Bisa yang tangan. Kanan dan kiri itu nggak jelas tangan kiri. Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu melihat ini, seharusnya Anda harus legowo kalau kadang-kadang di sebelah kiri itu uangnya lebih banyak. Siapa bilang jadi karyawan uangnya nggak bisa banyak? Enggak Pak. Betul. Sekarang yang pegawai pajak berapa penghasilannya? Middle aja 28 juta loh. Emerald kita, Pak, itu bahkan bisa punya penghasilan cuma 5 juta. Halo? Betul nggak? Seorang karyawan CEO, Pak, CEO itu karyawan atau bukan? Karyawan juga. Tapi dia punya penghasilan berapa, Pak Arif? Anda harus tahu tentang kondisi di luar juga.
Berapa kira-kira? Ini wilayah Haritanu kan gak bisa itu. Bukan, Pak Haritanu itu dia adalah owner juga. Nah, contoh, saya pernah baca ya buku pernah baca di koran BRI tahu ya? Dia punya CEO di Jakarta itu penghasilannya 1 bulan 400 juta. Crosser kita pun kalah. Crosser kita kalah. Jadi Anda harus melek nih, sebenarnya di sebelah kiri pun orang punya uang banyak tuh ada. Jadi Anda masuk nih sebagai saya Emerald Star Director. Wah, saya baru 15. Ada datang satu orang karyawan di depan sebelah rumah Anda, terakhir penghasilannya 40 juta. Terus Anda mau ngomong apa? Enggak ngomong. Langsung, ya apa caranya saya kerja di tempat kamu? Betul kan? Kita ini katanya orang bisnis bisa banyak uang, tapi kalau ternyata kalian bisa banyak uang, ngaco nggak? Ngaco loh. Terus gimana cara kita prospeknya? Bapak Ibu? Dan saya tanya sekarang, oke, saya tanya nih, Anda berbisnis di Merilia, posisi Anda ada di mana? Di mana? Di? Betul? Betul? Makanya bisnis Anda nggak berkembang. Anda punya downline 2, Anda punya gradual, udah anggap, wah saya mau pasif income, saya mau jalan-jalan aja. Nah ini bukan pasif income-nya, pasif nggak masuk lagi. Kenapa mindset Anda seorang business owner? Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mau betul-betul memikirkan sebagai business owner, nanti Pak setelah 20-30 tahun itu baru kita berpikir sebagai business owner. Tapi setiap orang yang start menjalankan bisnis miliar seharusnya dia berpikir dari sini loh. Self-employed. Dia memikirkan hal yang paling detail, paling kecil, paling spesifik, paling ya seperti sekarang ini kita bicara hal yang kecil-kecil kan? Halo? Kita bicara hal yang kecil kan yang basic sekali kan? Ini sebagai seorang self-employed, dia betul-betul dia lihat nih, karyawan saya gimana? Tim saya gimana, stock produk saya gimana, aduh gimana, terus kita berpikir tentang hal-hal yang sepele ini sampai betul-betul menjadi satu kebiasaan kita sebagai seorang self-employed. Coba Bapak Ibu lihat, seorang yang buka warung, ya buka warung, dia atur nggak keuangannya sendiri? Atur keuangannya semua, diatur semua, sampai satu titik dia betul-betul udah menjadi satu kebiasaan membawa. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba sudah mau menjadi seorang business owner, Anda paham nggak sih cara seorang business owner bangun jam enggak, kalau bangun jam 5 tetap buat sholat subuh ya, tapi dia tidur lagi ya, nanti bangun jam 10, aduh enaknya hidup ini ya, saya join bisnis miliknya, semua sudah bisa jalan, udah gitu apa? Ya makan sarapan, antar jemput anak, udah gitu pulang, ya exercise dikit, udah itu setelah zuhur dan itu sholat, waktunya bobok siang tidur ya. Dan nanti agak sore dia pulang ketemu teman-teman, hai ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dan sebagainya. Habis bisnis. Betul? Tidak bisa Pak. Kesalahan kita berpikir bahwa seorang bisnis milenial adalah seorang business owner. Wow, habis berat. Nah, balik seharusnya bahwa saat ini kebanyakan kita adalah pada aktif income, bukan income yang berterusan. Tanya saya, apa prinsip seorang self-employed? Apa prinsip seorang self-employed? Bahwa bisnis itu akan bergerak kalau ada dia. Sekarang saya tanya tadi siapa yang bilang yang punya perusahaan, punya karyawan? Bu yang bilang, siapa? Saya bilang, ada seorang yang pengusaha itu bisnis owner apabila dimiliki karyawan. Pak ya, Pak tadi bilang ya, punya karyawan. Hal yang Bapak dan Ibu perlu pahami adalah ketika dia punya karyawan,
Berapa banyak pun karyawan yang dimiliki, yang mau diingatkan, berapapun banyaknya karyawan yang dimiliki adalah pertanyaannya, dia masih aktif di bisnis itu atau tidak? Masih. Kalau misalkan dia aktif di bisnis itu dan bisnis itu bisa berjalan dengan adanya dia, berarti dia masuk kategori saya bukan bisnis owner. Bisnis owner, namanya bisnis owner itu populasi cuma sangat sedikit tuh di seluruh dunia. Cuma 5%. 95% walaupun dia bergaya kayak apapun ceritanya, bergaya kayak apapun, wow, usaha saya sudah berkembang besar dan seterusnya, tapi tapi kunci bagi sukses di sini hanya pada dia, berarti dia bukan bisnis owner. Dia siapa? Self-employed. Jadi jangan ngeper sama mereka, jangan ngeper. Jangan ngeper. Kenapa? Karena topiknya bukan Bapak dan Ibu bicara tentang banyak-banyakan penghasilan. Tidak, di sini pun banyak penghasilan, di sini pun kadang-kadang malah sedikit. Investor, Bapak Ibu bilang tadi, wah bisa menikmati uang dari hasil investasi. Siapa yang pernah investasi? Pernah. Atau pernah dititipin investasi? Apakah kemudian jaminan investasi hasilnya pasti untung? Saya tanya sekarang, siapa pernah di saham atau reksadana setidaknya? Deposito? Ada kan? Deposito. Pak Agus pernah deposito berapa? 7% setahun. 7% setahun ya? Oke. Saya tanya, Pak Agus punya, nih ya Bapak Ibu, perhatikan ya, ilmu deposito ya. Jadi jangan Anda pikir investor itu pasti untung. Perhatikan. Pak Agus, berapa persen deposito? Kapan itu? 3 tahun yang lalu. Sekarang berapa depositonya? Persentasenya 4% ya, lihat ya. Kalau investor 4%, berarti Pak Agus punya cita-cita punya deposito berapa? Contoh lah 5 miliar. Oke ya, ini cara ngitungnya. Kalau Bapak Ibu cara menghitung ya, 5 miliar, coba pakai kalkulatornya semua. Saya mau ajar Anda tentang keuangan sedikit. 5 miliar pakai Pak, pakai apa namanya? Kertas. 5 miliar dikali 4%. Ya. Saya ajar cara Anda berhitung tentang deposito. Walaupun Anda belum tahu atau tidak memiliki background keuangan, setidaknya tahu 505 miliar kali 4%, kok 200 juta sih? Ya, 200 juta ya? 200 juta minimum 5 miliar dikali 4% kali 4%. 4% sama dengan berapa? 200 juta. 200 juta, betul. 200 juta. Anda mau tahu nih hasilnya bersih atau kotor? Kotor. Bersihnya berapa? Minus 20%. Jadi 160 juta dibagi 12. Coba dihitung, bagi 12 berapa? 160 juta bagi 12. 13 juta 300 berapa? Anggaplah 13 juta ya. 13,4. Dari uang berapa? 5. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Ibu kalau mau menjadi investor dalam waktu dekat ini, kira-kira uang yang tersedia sudah berapa, Bu? Misalkan nih dari investasi ya, kalau kita mau nabung habis pensiun aku tak deposito aja, betul? Biasanya pensiunannya orang berapa? 200 juta. Ayo kita hitung. Coba itu berapa? Ayo hitung. 200 juta kali 4%. Berapa? 8 juta kali Pak. 8 juta. Betul ya? 200 juta kali 4%, 8 juta. Di minus 20% dulu. Berarti 6 juta 400.
dibagi 12. Di 500 tidak mungkin lagi. Itu penghasilannya. Berapa? 530. 533. Nah, Anda mau investasi? Anda mau deposito? 200 juta uang tabungan sisa kerja Anda sekian 2 tahun, Anda cuma dapat sisa 500.000 rupiah per bulan. Kira-kira kalau udah dapat apa tadi pesangon 200 juta, biasanya kebutuhannya berapa per bulan setidaknya? 5 juta kan? Nah, kira-kira kita korek masih berapa ini? 4 juta. Ya, Bapak dan Ibu, ini tentang investasi begitu. Jadi jangan Anda kira, oh investor pasti dia kaya, belum tentu. Anda tahu banyak orang yang investasi itu salah kaprah. Di Indonesia ya, Indonesia saya nggak tahu, di luar negeri tidak. Seorang investor dia boleh membeli saham, standar minimal penghasilan dia rata-rata per tahun itu $200.000 atau 2,5 miliar. Baru dia boleh investasi. Bapak Agung misalnya merasa masih setahun 500 juta, nggak boleh investasi di saham dia. Tapi di sini tidak, Pak. Di sini boleh. Padahal namanya investasi itu adalah pasti beresiko. Jenis investasi yang lain pernah tahu reksadana? Ya, asuransi juga jual unit link itu beli reksadana ya, hati-hati. Omongannya seorang asuransi itu dia bisa bermacam-macam, ya, macam-macam gimana? Ini Pak, nanti Bapak Ibu bisa dapat hasilnya segini. Itu ilustrasi. Kenapa Pak betul? Makanya aku lagi ngomong ilustrasi, dari capek itu langsung aja. Apa Pak pengalamannya? Ya, tidak sesuai dengan hitungan. Nggak sesuai hitungan. Karena apa? Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu mau beli unit asuransi, perlu nggak kira-kira kita asuransi? Perlu lah untuk kita pakai. Tapi belilah BPJS aja cukup. Bener. Anda cuma perlu kan cover kalau Anda sakit kan? Anda nggak perlu kan juga namanya memutarkan uang di bisnisnya asuransi kan? Kenapa? Orang asuransi itu dia kolek uang, sebagian kecil untuk bayar premi, sebagian besarnya untuk investasi. Nah, yang diinvestasikan kemana? Ke reksadana. Tahu reksadana? Jadi reksadana itu bukan kita beli saham, misalkan kita beli saham Telkom sendiri, tidak. Reksadana itu kita membeli indeks namanya. Jadi kumpulan dari saham-saham yang bagus, oke, dijual dalam bentuk unitan. Satu unit misalkan Rp1.000. Dengan asumsi kenaikan setiap tahun itu ada kenaikan 5% dan seterusnya. Jadi kalau udah 20 tahun naiknya sekitar sekian puluh persen. Itu asumsi. Namanya unit link, namanya unit investasi itu, ketika dia banyak orang minta, harganya gimana? Nah, kalau nggak ada orang minta, harganya gimana? Pada saat nanti setelah 20 tahun yang akan datang, Bapak dan Ibu, ya, Anda di kantor asuransi sakit dia diterima, tapi waktu Anda mengambil balik uang Anda, nggak ada jaminan uang Anda pasti untung. Karena pada saat nanti ada closing terakhir, ternyata yang dulunya 20 tahun yang lalu Anda beli 1.000, ternyata turun jadi 800 atau 500, ya 500 kali berapa unit, itulah uang Anda. Ya, jadi jangan berpikir gampang orang menjadi seorang investor. Mau dapat untung banyak ya tadi uangnya minimal 5 miliar, baru 13 juta. 13 juta loh. Kira-kira ya kalau bisa tabung 5 miliar ya, itu dan rata-rata uang nganggur ya. Bang, nggak boleh harus betul uang nganggur ya. Pertanyaan saya, uang nggak nganggurnya berapa? Iya kan? Halo? Ya. Jadi kira-kira orangnya banyak apa sedikit Pak? Halo? Orang yang ada sebagai seorang business owner pun, sebagai investor pun itu orangnya nggak banyak. Berapa persen? 5%. Ya, cuma 5% aja. Yang sudah betul-betul di sini itu cuma 5%. Distributor milenial, saya tanya. Distributor milenial, self-employed atau business owner? Self-employed. Berapa banyak dari para distributor milenial jadi business owner? Statusnya business owner?
Bukan, Pak Redi ada berjalan karena saya memang hobi dengan begini.